Ketenangan warga Perumnas Bukit Layangan Damai Unggaran Semarang malam itu tiba-tiba terpecah oleh jerit bocah bernama Yoga, berumur 5 tahun. Kedua orang tuanya saat itu menunggui bocah lucu tersebut tidur di ruang belakang rumahnya yang berada di Jalan Bukit Layangan Raya Unggaran, Kabupaten Semarang. Tiba-tiba bocah itu melompat ke gendongan ibunya, bukan karena sakit, tapi bocah itu mengaku didekati hantu Banaspati atau termama yang konon penunggu perumahan tersebut. Banaspati merupakan hantu menakutkan berbentuk sebuah api, kadang berubah-ubah wujud seperti manusia yang menyeramkan. Hantu itulah yang membuat Yoga takut masuk ke rumahnya. "Tidak mau, itu ada balon. Di luar rumah saja, Bu," katanya sembari menjerit-jerit ketakutan. Awalnya kami para tetangga sedikit tidak percaya, tapi kejadian itu benar-benar nyata. Anak kecil tersebut terus meronta, tidak mau masuk ke rumah. Bahkan dia meminta ayahnya untuk mengusir hantu menyeramkan itu. Tentu saja ayahnya jadi bingung, karena hantu itu kasat mata. Peristiwa mistik ini berlangsung cukup lama. Sejak sore hingga menjelang tengah malam, hantu itu masih bercokol di rumah warna hijau tersebut. Para tetangganya juga berjaga-jaga di depan, sembari menunggu kedatangan paranormal, asal babadan yang sudah dipanggil. Cukup aneh, memang ketika kami melihat langsung proses penyingkiran lelemut yang menghuni di rumah keluarga tersebut. Sang paranormal itu mencoba meditasi untuk menemui si makhluk menyeramkan tersebut. Ternyata ada makhluk yang akan menempati rumah itu. Dengan daya upaya akhirnya si makhluk berwujud bola api yang bisa berubah-ubah wujud manusia menyeramkan itu dipindahkan ke sebuah bukit yang dipenuhi pepohonan besar. Bukit itu berada sekitar 200 meter dari perumahan. Untuk menghindari agar tidak kembali, rumah tersebut langsung diberi pagar gaib. Bagaimana bisa para lelemut itu memasuki rumah keluarga Sulomo? Ternyata di belakang rumah korban itu ada rumah-rumah kosong yang sudah puluhan tahun tak dihuni. Hingga akhirnya rumah itu rusak dan dipenuhi tumbuh-tumbuhan. Tiap malam sekitar rumah kosong itu juga sangat gelap, karena tidak ada lampu penerangan apapun. Dari situlah para lelemut bermukim. Ketenangan para lelemut terusik karena rumah-rumah itu dibersihkan pemiliknya. Karena itulah mereka terus pergi dan masuk ke rumah-rumah penduduk lainnya. Ternyata hantu itu masih saja mengincar Yoga, karena dia tetap datang walaupun tidak masuk ke rumah. Sekalipun demikian, tetap saja mengganggu, karena Yoga masih saja sering ketakutan. Yoga mengaku melihat lagi hantu menyeramkan itu. Akhirnya dipanggil lagi seorang paranormal untuk menangkap si hantu. Paranormal yang keberatan, namanya disebut-sebut, membakar sebuah bungkusan yang katanya berisi padi dan benda lainnya. Kemudian benda itu dibakar di depan rumah. Anehnya beberapa menit kemudian tercium bau wangi. Saat itulah paranormal meminta wadah yang disiapkan ditutup. "Nah, sekarang sudah masuk. Ayo kita buang. Jangan di perempatan jalan atau di pohon besar. Khawatir kalau ada orang lewat terus kesenggol. Dibuang saja ke kuburan," tutur paranormal yang keberatan namanya disebutkan itu. Bungkusan tersebut kemudian dibawa naik sepeda motor menuju ke kuburan. Dalam perjalanan banyak keanehan. Saat kami melewati sekelompok anak kecil, mereka pada bubar ketakutan. Bahkan ada ibu yang menggendong bayinya, bingung karena tiba-tiba bayinya menangis dengan keras. Sampai di kuburan di dekat kampung Layangan, bungkusan tersebut digeletakkan begitu saja. Setelah itu gangguan makhluk halus tersebut sirna. Makhluk halus yang diyakini mengganggu warga Perum Layangan Damai
Selain bernafas, juga ada beberapa lalemut jenis lainnya yang kerap muncul di sana. Warga juga ada yang pernah didatangi lalemut berwujud seorang wanita tua. Konon wanita tua itu adalah Wewe Gombel. Pernah juga ada warga yang kaget saat melintas di depan sebuah rumah kosong, karena tiba-tiba muncul wanita tua sedang berdiri di sana. Pernah saat saya pulang kerja sekitar pukul 18.00, dikejutkan oleh tangisan bocah. Ternyata tangisan itu berasal dari rumah kosong tersebut. Bocah itu tanpa baju, duduk sembari menundukkan kepalanya dan terus saja menangis. Tempat pula terbesit kalau bocah itu anak tetangga yang kebingungan untuk pulang. Tetapi ketika akan didekati, dia sudah hilang dari tempat. Semula dia duduk di bawah pohon mangga depan rumah. Bulu kuduk pun langsung berdiri. Waktu itu saya pun ketakutan dan buru-buru tancap gas menjauh dari lokasi tersebut. Kalau dihubung-hubungkan, mungkin saja ada benarnya di deretan rumah itu dihubungi oleh Wewe dan anak, yaitu bocah yang ditemui kami beberapa waktu lalu. Warga di kawasan tersebut bernama Eko juga merasa terganggu dengan adanya hantu Wewe Gombel. Kecurigaan soal hantu Wewe yang gentayangan tersebut karena sejumlah popok bayi serta celana dalam wanita milik tetangganya pada hilang. Hilangnya pun sangat gaib. Baru saja pindah tempat untuk menjemur, sudah hilang. Padahal tidak ada orang yang terlihat di sekitar jemuran. Beberapa hari lalu ada keanehan lagi. Sebelah rumah saya itu sedang menjemur pakaian. Tiba-tiba celana dalamnya lenyap begitu saja. Padahal dia masih berada di sekitar situ. Setelah kami cerita pada warga lama, katanya sebulan lalu memang pernah ada Wewe yang mencuri pakaian wanita dan anak-anak. Malah pakaian-pakaian itu ditemukan berserakan di rumah kosong. Kata Eko sembari menunjukkan rumah Wewe yang pernah digeledah. Tapi saat ini warga sudah mulai tenang, karena lalemut yang menakutkan itu sudah disingkirkan ke bukit belakang perumahan. Mungkin saja lalemut itu menempati tower yang berada di atas bukit, atau bernaung di pohon-pohon besar.